Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Revalina Nurul Ajizah dengan NIM 22060074, kelas A1 PGSD 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan pendidikan di negara Qatar, mulai dari profil negara, sistem pendidikan, kurikulum pembelajaran, perubahan kurikulum, anggaran untuk pendidikan, gaji guru, dan juga kelemahan maupun kelebihan dari pendidikan di Qatar. Pembahasan yang pertama terkait dengan profil negara Qatar. Untuk ibu kota negara Qatar yaitu Doha. Sedangkan untuk emir atau kepala negara di Qatar itu Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Untuk mata uang di Qatar yaitu Qatar Rial. Nah, pada tahun 2024 populasi penduduk di Qatar sekitar 2,74 juta jiwa. Sedangkan untuk bahasa resmi di Qatar yaitu bahasa Arab. Berikutnya terkait dengan sistem pendidikan di negara Qatar. Untuk pendidikan di Qatar itu terbagi menjadi dua, diantaranya ada sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Untuk sistem pendidikan di sekolah negeri, itu sekolah negeri diawasi oleh Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi. Kemudian, sekolah negeri di Qatar juga didanai oleh pemerintah, yaitu secara gratis dan universal bagi warga negara Qatar sendiri. Sedangkan untuk sekolah swasta di Qatar, semua sekolah swasta itu harus memenuhi persyaratan akreditasi sekolah nasional Qatar. Tetapi di sekolah swasta itu bebas menetapkan kurikulumnya mereka sendiri. Dan baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta di Qatar itu sama dengan di negara Indonesia, yaitu mencakup 12 tahun pendidikan, baik itu sekolah dasar, sekolah persiapan atau SMP, dan juga sekolah menengah. Nah, lantas bagaimana sih sistem pendidikan di Qatar mulai dari pendidikan dasar, pendidikan persiapan, dan sampai pendidikan menengah? Berikut pembahasannya. Untuk pendidikan dasar atau sekolah dasar di Qatar itu dimulai usia 6-12 tahun dan berlangsung selama 6 tahun. Sedangkan untuk pendidikan persiapan berlangsung selama 3 tahun, yaitu usia 13-15 tahun. Dan untuk pendidikan menengah itu berlangsung selama 3 tahun, mulai dari usia 16-18 tahun. Nah, dengan demikian, sistem pendidikan di Qatar mencakup 12 tahun pendidikan, yang dimana meliputi pendidikan dasar selama 6 tahun, pendidikan persiapan selama 3 tahun, kemudian pendidikan menengah selama 3 tahun, sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas kurikulum di Qatar. Nah, kurikulum di Qatar itu cukup berbeda antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan kurikulum di Qatar pada pendidikan dasar. Untuk sekolah negeri, pembelajaran menggunakan bahasa Arab dengan mata pelajaran termasuk bahasa Inggris, matematika, sains, dan juga studi Islam. Sedangkan untuk kurikulum di sekolah swasta pada pendidikan dasar, beberapa sekolah swasta Qatar mengajarkan bahasa Arab dan juga terdapat sekolah swasta yang memiliki kesamaan dengan kurikulum di sekolah negeri. Sementara itu, terdapat beberapa lainnya adalah sekolah swasta internasional. Selanjutnya, kurikulum di Qatar pada pendidikan persiapan. Sama halnya dengan kurikulum pendidikan dasar, pendidikan persiapan juga memiliki cukup perbedaan kurikulum antara sekolah negeri maupun sekolah swasta. Untuk sekolah negeri, pembelajaran menggunakan bahasa Arab dengan mata pelajaran termasuk bahasa Inggris, matematika, sains, pendidikan jasmani, TIK, studi sosial, dan juga studi Islam. Sedangkan untuk kurikulum di sekolah swasta, mata pelajaran itu termasuk bahasa Inggris, matematika, bahasa asing seperti misalnya bahasa Prancis, kemudian TIK, dan juga studi sosial. Selanjutnya, kurikulum di Qatar pada pendidikan menengah. Sama halnya dengan kurikulum pendidikan dasar dan juga pendidikan persiapan, pendidikan menengah juga memiliki cukup perbedaan kurikulum antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta.
Untuk sekolah negeri sendiri, pembelajaran menggunakan bahasa Arab dengan mata pelajaran termasuk bahasa Inggris, matematika, sains, pendidikan jasmani, TIK, studi sosial, program kejuruan, studi Islam, dan evaluasi serta sertifikasi atau ujian nasional. Sedangkan untuk kurikulum di sekolah swasta pada pendidikan menengah, mata pelajaran termasuk bahasa Inggris, matematika, bahasa asing, TIK, studi sosial, kreativitas dan keterlibatan praktis, program diploma, serta program kurikulum Inggris. Setiap kurikulum tentunya memiliki perubahan atau perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Seperti halnya perubahan kurikulum di negara Qatar. Perubahan kurikulum di Qatar yang pertama yaitu Qatar Education Reform pada tahun 2001. Fokus reformasi ini adalah mengubah pendekatan pengajaran dari model tradisional ke pendekatan yang lebih berbasis pembelajaran aktif, sehingga siswa memiliki keterlibatan dalam proses belajar. Yang kedua yaitu penguatan pendidikan karakter dan nilai nasional, yang dimana pada kurikulum ini menekankan pada pendidikan karakter, nilai-nilai budaya, dan agama Qatar, serta sejarah lokal. Perubahan kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2020. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan siswa keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya berpikir kritis, pemecahan masalah, dan juga kreativitas. Yang keempat yaitu peningkatan fokus pada teknologi dan digitalisasi, yang dimana kurikulum ini merupakan bagian dari visi nasional Qatar 2030 dan juga merupakan upaya signifikan untuk memasukkan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu adaptasi kurikulum internasional di sekolah swasta. Banyak sekali sekolah swasta di Qatar menawarkan kurikulum internasional seperti kurikulum Inggris maupun kurikulum Amerika, yang dimana kurikulum-kurikulum tersebut itu telah mengintegrasikan aspek lokal dalam pembelajaran. Selanjutnya, anggaran untuk pendidikan di Qatar. Pemerintah di Qatar mengalokasikan dana sekitar 20% untuk sektor kesehatan maupun pendidikan. Pada tahun 2023, anggaran untuk pendidikan sekitar 9% dari total anggaran pemerintah, yaitu setara dengan 75,46 triliun rupiah. Berapa sih gaji guru di Qatar? Nah, pada tahun 2024, gaji guru di Qatar itu cukup bervariasi tergantung pada jenjang pendidikan dan pengalaman. Nah, untuk gaji rata-rata guru pendidikan dasar sekitar 64 juta sampai dengan 490 juta per tahun. Sedangkan gaji guru rata-rata guru pendidikan menengah mencapai sekitar 378 juta sampai dengan 752 juta per tahun. Setiap pendidikan tentunya memiliki kelebihan dan juga kelemahannya tersendiri. Begitu juga dengan pendidikan di Qatar memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama yaitu investasi besar dalam pendidikan. Seperti kita ketahui bahwasannya pemerintah di Qatar mengalokasikan dana untuk pendidikan sebesar 20%. Yang kedua, akses ke pendidikan internasional seperti halnya sekolah swasta, yang dimana sekolah swasta itu mengintegrasikan kurikulum internasional ke dalam pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan teknologi dan inovasi. Dan yang keempat, dukungan pemerintah untuk riset dan pengembangan. Sedangkan untuk kelemahan pendidikan di Qatar, yang pertama, keterbatasan pengajaran bahasa Inggris di sekolah negeri. Yang kedua, kurangnya fleksibilitas dalam kurikulum nasional. Dan yang ketiga, kendala pengembangan guru lokal. Nah, itu saja pembahasan terkait pendidikan di negara Qatar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.